Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mas Hasan M. Nur. Iya, iya, iya. Salam jumpa kembali kita dalam pembahasan bagian ketiga di sub memperjuangkan kesejahteraan. Iya. Dan di sebelah saya juga ada Ya. Pak Sam. Sekarang sudah pakai topi, Ya. menunjukkan kegagahannya. Dan sekaligus Karena lupa, merepresentasikan motonya kan the power of literasi. Iya, power of literasi. Jadi ada power kalau pakai topi kan? Iya, Sekaligus iya. itu menunjukkan kesejahteraan juga. Amin, Iya. amin, amin. Ya Mas Hasan M. Nur, Iya, ini pesan apa yang Anda gali iya. dari Pak Samsudin tentang beliau yang memperjuangkan kesejahteraan? Iya. Karena kesejahteraan itu biasanya kalau di lingkungan pegawai itu adalah menciptakan suasana kerja yang Iya. tidak dihantu-hantui oleh rasa Iya. kecemasan. Iya, Misalnya, betul. ya maklum lah, kan pegawai negeri itu kan Iya. biasanya gajiannya kan Iya. tidak sampai akhir bulan, Iya. baru seminggu sudah habis. Setiap minggu, setiap hari datang ke kantor itu harus ada sebuah kepastian. Iya, betul, betul. Kepastian bahwa pada hari ini saya mengerjakan apa Iya. dan mendapat apa. Iya, betul. Mendapat artinya imbalan. Imbalan itu tidak semata-mata dalam bentuk uang, Iya. tapi bagaimana pimpinan itu menciptakan lingkungan kinerja yang bagus, Iya. suasana yang terbangun Iya. dan familiar dan banyak hal, dan Iya. itu juga adalah salah satu bentuk kesejahteraan yang Nah, itu yang benar. Iya. Tapi kesejahteraan itu umumnya Iya. gitu, terutama di tingkat bawah. Iya. Kesejahteraan itu ya materi itu. Materi ya. Padahal yang benar tuh yang Pak Der itu. Iya, betul. Kesejahteraan itu lebih luas. Betul sekali. Bukan hanya materi, Materi ya. tapi juga mencakup semua kebutuhan batin dia. Iya. Seperti ingin dihargai. Betul, betul. Mana ada orang nggak ingin dihargai? Betul sekali. Mana ada orang pengennya dicaci maki kan? Enggak. Iya. Iya. Nah kalau kerja nggak dihargai kan Iya. nggak semangat dong. Iya. Apalagi kalau pimpinan mukanya cemberut. Iya. Jangan-jangan dikasih uang juga dia nggak senang karena Saya sambil sudah dimarahin. bisa membayangkan Iya. bagaimana Pak Sam itu bisa membangun suasana yang sangat favorable dalam dunia kerja Iya. sebagai pimpinan misalnya. Hmm. Dia aja bercinta aja pakai surat Merah jam. penuh Iya. dengan cinta. Iya. Iya, ini Iya. itu dia. Itu susah ditemukan Iya. untuk kepemimpinan dalam birokrasi jika dia mengeluarkan kebijakan atau menafsirkan Iya. kesejahteraan itu semata-mata dalam Iya. bentuk uang. Iya. Silakan Mas Hasan. Jadi memang begitu. Jadi begini, karena pengalaman pribadi Bang Sam itu terasa dalam tanda petik pahit ya, dalam rangka mencari kesejahteraan itu, sehingga ketika misalnya dia menjadi pimpinan itu dia memperjuangkan, istilahnya memperjuangkan di sesama bawahan saja dia berjuang, apalagi dia ketika dia menjadi pimpinan memperjuangkan kesejahteraan teman-teman itu. Pertama-tama yang dilakukan itu melakukan riset kecil-kecilan lagi, itu riset untuk mengetahui kira-kira karyawan Sian ini yang ada bawah bawahan Bang Sam itu apa yang bisa saya bantu. Sehingga dengan riset itu diharapkan Bang Sam bisa membantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan. Maka ditemukanlah ada yang maunya gajinya naik, kira-kira begitu, ada yang maunya yang penting sekolahnya bisa dilanjutkan, ada yang maunya pokoknya jabatannya tinggi. Kalau jabatannya tinggi bisa dapat semuanya. Ada yang maunya sekolah tinggi, karyanya bagus. Kira-kira karyanya juga ini ada. Nah, dari sekian itu, yang paling besar itu volume ininya, presentasinya sekitar 62% itu mereka yang maunya gajinya lancar-lancar besar yang bisa menyelamatkan penghasilannya tinggi, kira-kira begitu. Nah, untuk mereka ini Bang Sam melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan yang ada di di dalam birokrasi yang beliau pimpin. Setiap kegiatan dia masukkan mereka itu masuk. Dan yang ingin supaya golongannya naik, dia minta supaya mereka mengumpulkan berkas-berkas yang memungkinkan untuk mereka bisa diajukan supaya golongannya naik. Kalau dengan golongannya naik kan otomatis gajinya juga ikut naik, kira-kira begitu. Nah, bagi kawan-kawan yang punya keinginan sekolah lagi, maka dia memfasilitasi mencarikan beasiswa supaya mereka bisa lanjut kuliah lagi, Pak, S2 maupun S3. Dengan begitu kan
dengan sendirinya golongannya naik, kualitasnya juga naik. Tapi ada juga yang mengatakan saya butuhnya itu sekolah lagi dan saya bisa membuat karya yang bagus sehingga dengan karya itu saya bisa mendapatkan penghargaan di mana-mana. Nah ini bagi saya yang paling mendesak itu yang nomor pertama itu yang harus diutamakan. Nomor pertama dan yang nomor kedua itu bahwa memang dengan riset itu dia ingin memenuhi seluruh keinginan teman-teman dengan baik ya, dengan baik. Nah kemudian dilakukanlah setiap kegiatan apapun bangsa melibatkan teman-teman itu. Kalau yang ingin menjadi pemimpin jabatan naik, setiap kegiatan semacam pelatihan kepemimpinan di mana-mana dia kirim. Supaya dengan begitu mereka punya modal untuk bisa memimpin di dalam birokrasi. Begitu pula kalau dia punya kemampuan, dia minta tulislah sehingga dengan menulis itu kemudian diterbitkan, dia mendapatkan semacam penghargaan dari hasil tulisannya itu. Nah itulah cara bangsa untuk menghargai untuk memperjuangkan kesejahteraan teman-temannya. Dan itulah yang terjadi. Dan teman-teman yang tadinya cuman mendapatkan gaji sekian, dilibatkan dalam kepanitiaan, dinaikkan golongannya, akhirnya lebih sejahtera. Jadi dia pulang ke rumah, di depan pintunya anaknya memanggil ayah, dia bisa menjawabnya dengan baik, kira-kira begitu. Ya, tadi barusan Hasan memberikan penjelasan dengan sangat serius ya. Ya. Sehingga saking seriusnya beliau, muka saya ini ditunjuk-tunjuk. Dan tidak wah ini apa ini? Itu angka menciptakan kesejahteraan. Ada apa ini? Pak Sam, di dalam ilmu manajemen sumber daya manusia itu kalau kita berbicara tentang kesejahteraan kan juga sering dikemukakan ada dua subsistem imbalan. Ya. Si imbalan yang bersifat ekstrinsik, Ya. imbalan yang diberikan dari luar yang diterima oleh seseorang. Ya. Nah, imbalan yang bersifat intrinsik ini adalah segala sesuatu, bisa dalam bentuk kita memberikan pujian, kita memberikan uang dan segala macamnya. Tetapi kan untuk sebuah ada lagi subsistem imbalan yang bersifat intrinsik. Artinya seseorang itu menerima kepuasan ketika dia mengerjakan sesuatu. Yang itu dia mendapat imbalan itu bukan atas dasar pemberian orang lain. Nah, saya terlihat tampak sekali dari Pak Sam kalau saya baca dari sini. Tampaknya ini udah menyentuh ilmu manajemen modern. Bagaimana menumbuhkan imbalan itu diperoleh dari dalam. Orang merasa puas bekerja. Nah, itu bagaimana Pak Sam kok bisa jauh sekali melangkah? Sebetulnya tidak itu sesuatu yang kita gali dari prinsip awal. Prinsip awal itu Pak Der. Kita itu bagaimana punya prinsip memanusiakan manusia. Ngewongke. Kalau di Jawa ngewongke. Prinsip ngewongke inilah yang sebetulnya pangkal daripada minimnya kesejahteraan. Tidak adanya kesejahteraan itu karena dia miskin ngewongke itu. Ngewongke ini kan dalam arti luas yang seperti dijelaskan Pak Der tadi. Bukan hanya eksternal tapi internal. Sebetulnya bukan hanya fisik tapi juga non fisik kan kan gitu. Jadi dia cakupannya lebih luas. Nah, ketika orang itu sudah diwongke, Pak, maka apapun bisa diraih. Apa yang Anda ingin? Gaji naik kata Pak Sam gitu. Sekolah tambah, beasiswa atau karya tulis dihargai. Atau apa saja misalnya penghasilan tambah. Gitu kan? Jabatan naik gitu. Semuanya bisa diraih ketika itu orang diwongke. Nah, itulah prinsip dasar yang saya gunakan. Yang istilah saya tadi waktu pembukaan Pak Der, ini ketemu teorinya. Ternyata ada teorinya. Padahal kita waktu melakukan nggak pakai teori dong. Gitu loh. Kita berpikir saja bahwa kalau kita memanusiakan manusia, maka akan lahirlah sebuah dinamika di dalam kelompok kita itu yang hidup, yang tumbuh dan berkembang gitu, menjadi kekuatan yang dahsyat gitu untuk melakukan perubahan-perubahan. Kan gitu kan. Nah, tidak mungkin kita akan dapat melakukan perubahan kalau pemainnya itu tidak punya
tidak sejahtera lahir dan batin. Tidak nyaman. Sampai misalnya saja begini, di dalam ilmu manajemen imbalan itu kan ada juga reward and result. Reward itulah pemberian kita. Kemudian selanjutnya kita memberikan tantangan berikutnya. Seperti kita memberi kesempatan kepada orang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, itu kan memberikan tantangan juga. Apakah orang itu mampu atau tidak? Sama dengan penugasan. Hari ini misalnya saya dapat tugas dari pimpinan. Untuk pertama kali, tolong dong teman-teman kumpul ya. Coba lakukan ini, bisa nggak? Gini-gini. Itu memberikan result. Tantangan itu. Tapi 1 jam kemudian saya cek, bergerak nggak? Nggak bergerak. Ayo kumpul yuk, kumpul. Yuk bareng-bareng yuk, kita kerjakan yuk. Gini-gini. Gitu kan? Itu kan merasa apa? Dia dimanusiakan. Pertama kita beri tantangan dulu. Nggak mampu, ya jangan terus dikejar begitu, nggak kuat dia. Ayo, yuk kita kerjakan ya. Itu kan bekerja apa? Belajar sambil bekerja. Kan gitu, learning by doing. Gitu. Nah, jadi di situ maksud saya bahwa prinsip memanusiakan manusia itu akan berpengaruh secara luas terhadap mekanisme kepemimpinan seseorang. Gitu loh. Jadi bagaimana dia memimpin kalau sudah didasari oleh prinsip memanusiakan manusia. Dan memang itu bukan hanya agama juga kan memerintahkan begitu. Ya kan? Gitu loh. Jadi kalau kamu mau mencintai, kalau mau dicintai oleh Allah, cintailah sesama. Kan gitu. Jadi tidak mungkin Allah akan sayang sama kita, kita aja nggak sayang sama sesama. Gitu loh. Jadi itu yang harus kita bangun, Pak Der. Jadi kesejahteraannya apa yang tidak saya ini yang ditulis di sini Pak Hasan sebetulnya lebih berangkat saya di waktu saya bekerja di Litbang. Betul. Litbang itu Pak Der, itulah simbol instansi yang miskin anggaran. Jadi bagaimana saya caranya? Karena ini adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya menjalin jaringan kerja dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau Binbaga waktu itu, dengan Direktorat Bimas Islam dan teman-teman di swasta seperti dengan Pertamina, Dayak Tapena dan lain sebagainya. Kita menjalin kerjasama dengan kanwil-kanwil dan itu mendatangkan pekerjaan. Dengan pekerjaan itu mereka itu dapat dihargai secara moral, juga dihargai secara material. Gitu loh. Di atas gaji, di atas honor yang mereka terima. Gitu loh. Jadi itulah jadi berdampak luar biasa karena upayanya stressing kita bukan pada peningkatan kesejahteraannya, tapi bagaimana menghargai manusia itu. Nah, itu dampaknya adalah sejahtera. Sejahtera lahir dan batin. Gitu loh. Nah, itulah yang membawa kesuksesan kita berikutnya. Sehingga berikutnya apa? Saya tidak pernah sulit, Pak, untuk mengerjakan apa saja, sesulit apapun. Karena apa? Karena kuat timnya. Karena mereka sejahtera. Berpikirnya sudah cerdas-cerdas, bekerjanya sudah semangat, gitu kan? Gitu. Dan bersama tadi, berjamaah, tim. Jadi tim yang tangguh, bukan perorangan yang tangguh. Jadi itu Pak Der. Makasih. Itulah penonton Jalan Buku Channel. Pembahasan kita di subbab yang tentang memperjuangkan kesejahteraan. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Sam bagaimana dia berusaha untuk merengkuh berbagai macam potensi dan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh teman-teman dan staf Pak Sam pada saat dia mengabdi birokrasi. Sampai jumpa kembali kita dalam pembahasan berikutnya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.